Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agustiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-34, kita masuk ke struktur bawah, kita akan belajar tentang struktur fondasi. Nah, dalam modul tentang pembelajaran struktur fondasi, saya akan pisah menjadi beberapa modul dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, ini adalah sub pokok bahasan kita kali ini, yaitu tentang pengantar rekayasa fondasi. Kemudian kita juga akan mengenal jenis dan tipe-tipe fondasi yang umumnya digunakan di konstruksi. Nah, dari definisi sendiri, fondasi atau foundation dalam istilah ilmu teknik sipil ini dapat didefinisikan sebagai bagian dari struktur. Jadi utamanya adalah struktur bawah, karena dia berhubungan langsung dengan tanah. Jadi kita sebut struktur bawah, atau orang mungkin istilahnya substructure begitu ya, struktur semua. Dia ada struktur atas, balok, kolom, plat, maka fondasi ini masuk ke struktur bawah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyalurkan beban-beban yang diterima dari struktur atas ke lapisan tanah. Jadi sobat struktur masih ingat dalam beberapa video yang sebelumnya bahwa pola penyaluran beban itu dimulai dari plat, balok, kolom, kemudian pondasi, dan akhirnya dari pondasi diteruskan ke lapisan tanah. Proses desain struktur pondasi ini umumnya memerlukan analisis yang cukup komprehensif, cukup lengkap, yaitu meliputi kondisi atau jenis struktur atas yang harus dipikulnya, kemudian juga perlu analisis beban-beban yang bekerja pada struktur, serta yang paling penting adalah seorang perencana harus memahami profil dari lapisan tanah di mana fondasi tersebut akan kita taruh atau kita letakkan. Dan seorang perencana struktur bawah ini juga perlu mengkaji potensi terjadinya penurunan atau settlement pada fondasi. Fondasi dari suatu struktur pada umumnya terdiri dari satu atau lebih elemen fondasi. Jadi tidak mungkin satu konstruksi hanya terdiri dari satu fondasi ya. Kita bicara tentang struktur apa bangunan gedung umumnya bisa lebih dari satu elemen fondasi. Elemen fondasi adalah elemen transisi antara tanah atau batuan dengan struktur atas. Jadi kalau kita punya kolom, kemudian kita punya struktur fondasi, beban dari kolom ini dipikul oleh fondasi dan disalurkan ke lapisan tanah keras yang ada di bawahnya. Begitu ya, sobat struktur. Nah, sehingga mekanisme penyaluran beban hingga ke lapisan tanah ini diteruskan oleh struktur fondasi. Nah, beberapa langkah yang mungkin harus diambil dalam suatu proses perencanaan struktur fondasi, tentunya kita harus menentukan dahulu beban rencana ataupun reaksi tumpuan yang timbul dari struktur atas yang harus dipikul oleh struktur fondasi kita. Kemudian tentunya ini yang harus dilakukan, kita harus menyelidiki lapisan tanah yang akan menjadi tempat fondasi kita diletakkan. Nah, profilnya seperti apa, lapisan tanah kerasnya kedalaman seperti apa, profil tanahnya, tanah lempung, batuan, plano, dan sebagainya. Ini harus diketahui dengan pasti begitu ya. Ini perlu penyelidikan tanah atau percobaan-percobaan mekanika tanah. Kemudian ini juga salah satu faktor yang penting juga, seorang perencana harus bisa menentukan jenis fondasi yang akan dipakai. Jadi kita menentukan fondasi, banyak faktornya yang mempengaruhi dalam pemilihan jenis fondasi ini. Kemudian akhirnya setelah beban diketahui, jenis tanahnya tahu, jenis fondasinya tahu, maka tugas perencana struktur adalah menentukan dimensi. Jadi ini adalah masuk ke tahap desain daripada fondasinya. Berapa fondasi yang akan katakan fondasi telapak yang akan kita pakai, berapa ukurannya, begitu ya, berapa ketebalan fondasinya. Kalau misalnya fondasi dalam yang panjang begitu, maka berapa panjang tiangnya ini juga harus kita tentukan sebagai seorang perencana struktur bawah. Kemudian tentunya semua plan ataupun rencana itu harus dilakukan atau dikonstruksikan agar menjadi konstruksi struktur yang real. Nah, kita masuk ke jenis dan tipe fondasi. Suatu elemen fondasi ini harus mendistribusikan, harus mampu mendistribusikan dan mentransmisikan
beban mati maupun beban-beban dinamik, beban beban mati, beban hidup, beban gravity lainnya, kemudian juga beban dinamik, contohnya beban angin, beban gempa dari struktur atas ke lapisan tanah keras, sehingga harus dipastikan tidak terjadinya diferensial settlement yang terlalu besar. Jadi kalau ibaratkan dua titik pondasi begitu, yang satunya mengalami settlement yang berlebih, maka akan terjadi momen sekunder yang timbul pada struktur balok kita, begitu ya. Dan ini cukup besar. Apabila tidak bisa dipikul lagi oleh penampang balok, maka akan terjadi kegagalan. Nah, kemudian jenis fondasi pada dasarnya yang umum orang lakukan ini tergantung dari kedalaman lapisan tanah keras, ya. Nah, berdasarkan letak kedalaman lapisan tanah keras, biasanya ada dua macam jenis fondasi. Fondasi dangkal atau shallow foundation, kemudian juga ada fondasi dalam atau deep foundation. Nah, kriterianya apa? Kalau fondasi dalam, kalau fondasi dangkal, kalau letak kedalaman tanah kerasnya ini maksimal 2 meter dari muka tanah asli. Jadi apabila ini muka tanah asli, kemudian letak dasar dari fondasi kita letaknya tidak lebih dari 2 meter, maka ini masuk ke fondasi dangkal. Namun apabila lebih dari 2 meter, kita kategorikan sebagai deep foundation. Nah, beberapa jenis fondasi dangkal yang mungkin sering kita temui, fondasi telapak seperti ini, atau mungkin kalau di lapangan tukang sering menyebutnya fondasi cakar ayam, gitu ya. Ada juga fondasi lajur yang menerus ya sifatnya. Ada pondasi telapak apabila letak kolomnya, jarak kolom yang terlalu berdekatan, sehingga telapak itu saling berpotongan begitu ya. Misalnya sebagai contoh seperti ini, daripada bertumpang tindih, maka disatukan menjadi satu telapak gabungan. Apabila salah satu kolom harus memikul beban yang lebih besar, maka umumnya bentuknya trapesium. Jadi contoh sebagai ini, kolom ini mungkin beban P-nya P1 itu lebih besar daripada P2, sehingga butuh telapak yang lebih besar. Ada juga fondasi rakit untuk konstruksi-konstruksi berat yang terletak di tanah yang sangat jelek, gitu ya, sangat lembek, kemudian juga konstruksinya berat, sehingga mungkin bisa memilih alternatif fondasi rakit dibandingkan dengan fondasi dalam lainnya. Jadi contoh-contoh lainnya, fondasi rakit itu, kemudian fondasi gabungan yang tadi bentuknya bisa segi empat, bisa trapesium seperti itu. Nah, kemudian ada juga fondasi dalam. Mungkin sobat struktur juga sudah pernah sering menjumpai. Umumnya ada dua, yaitu tiang panjang dan tiang bor. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung dari jenis konstruksi yang akan dipikul oleh fondasi tersebut, serta biasanya faktor lingkungan juga menjadi penyebab alasan pemilihan tiang panjang ataupun fondasi tiang bor. Nah, biasanya untuk fondasi dalam dan untuk daya dukung tanah yang kurang bagus. Nah, daya dukung tanah sendiri mungkin di luar dari skop dari video ini, karena mungkin lebih tepat kalau sobat struktur mencari referensi dari video-video yang membahas tentang ilmu mekanika tanah atau rekayasa fondasi. Nah, umumnya seorang perencana struktur harus bisa menentukan dahulu berapa daya dukung tanah yang menjadi tempat fondasi itu bertumbuh begitu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya struktur fondasi, dia harus memikul beban P, maka berapa daya dukung tanah yang boleh bekerja ataupun eh, bisa memikul beban tersebut ya, sehingga kita bisa menentukan lebar ataupun luas dari fondasi telapak tersebut gitu ya. Jadi kan rumusnya tetap bahwa tegangan pada suatu section itu harus sama dengan gaya dibagi luas, sehingga apabila tegangannya beban besar, sementara sigmanya terbatas, maka tentunya butuh A yang lebih besar. Luas fondasi kita jadi lebih besar. Ya, prinsip sederhananya untuk fondasi telapak menggunakan persamaan seperti itu ya, seperti itu. Nah, beberapa hal memang eh, dalam penentuan tegangan izin ini bukan suatu hal yang mudah begitu ya, karena banyak
faktor, banyak juga pendapat para ahli, banyak persamaan-persamaan yang bisa digunakan. Di sini sebagai contoh, beberapa nilai daya dukung tanah seperti yang digunakan oleh Crick, kemudian Tersaki dan Peck, kemudian beberapa asumsi yang sering digunakan di lapangan bahwa kalau tanah yang memiliki daya dukung setengah kilogram per sentimeter persegi, ini umumnya bisa dikategorikan tanah lunak. Kemudian kalau yang daya dukungnya lebih dari 1 kilogram per sentimeter persegi, ini bisa kita kategorikan sebagai tanah keras. Namun sekali lagi, judgement ini harus mendapatkan apa rekomendasi dari seorang analisis geoteknik begitu ya. Mungkin itu dahulu sobat struktur pengantar kita berkenalan dengan elemen struktur fondasi, salah satu jenis struktur bawah yang cukup vital, yang harus kita rencanakan dengan sangat matang, sangat hati-hati sehingga kegagalan struktur jangan sampai karena struktur bawah kita kolaps terlebih dahulu. Gitu ya. Mungkin itu, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.